Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di podcast Koja kita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Puskesmas Megang ya, Bu. Iya. Nah, sebelumnya di sini kenalin dulu nih, nama aku Lili Putria sebagai host di podcast kita kali ini. Nah, kalau boleh tahu nama ibunya siapa nih, Bu? Kenalan dulu kita. Iya, halo. Jadi saya Bidan Liza Triana. Saya biasanya bertugas di Puskesmas Megang bagian persalinan dan juga kegawat daruratan seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas perkenalannya. Nah, jadi bagi yang belum tahu nih ya, topik utama kita kali ini tuh adalah seputar masih soal remaja. Nah, tapi kali ini kita mulai dengan sebuah inovasi nih. Inovasi yang menurut saya tuh sangat penting banget. Dari Puskesmas Megang ada inovasi yang namanya Si Cantik Marina ya, Bu. Iya, Nah, Si Cantik kita Marina. bahas dulu nggak sih, Bu? Mungkin masih banyak yang belum tahu Iya. apa sih itu inovasi Si Cantik Marina ini tuh apa, Bu? Iya, jadi kita perkenalan itu kalau nggak kenal nggak sayang seperti Iya, itu. benar. Jadi namanya dari Si Cantik Marina. Jadi aksi percepatan penurunan kematian maternal dan perinatal. Jadi kalau maternal itu adik-adik, artinya ibu, dan perinatal itu bayi baru lahir seperti itu. Nah, kan kalau ada inovasi itu pasti ada suatu penyebab ya, Bu, Iya. yang menyebabkan kalian mencetuskan inovasi ini. Kalau boleh tahu apa sih, Bu, yang membuat Ibu akhirnya dari Puskesmas Megang ini membuat inovasi seperti ini gitu? Apa ya alasan? Jadi pertama inovasi ini kita tentukan itu kan karena kita ini wilayah Utara 2 ini salah satu penyebab kematian maternal dan perinatal yang terbanyak seperti itu. Jadi itu bukan yang sesuatu yang membanggakan, Iya. tapi yang menyedihkan. Jadi gimana caranya kita ini memaksimalkan pelayanan agar tidak ada lagi kematian ibu hamil, ibu bersalin, Oke, ibu nifas dan juga bayi baru lahir. Nah, kan sempat menyumbang terbanyak itu, Bu. Iya. Itu pada tahun berapa dan kalau boleh tahu sampai mencapai angka berapa, Bu, kematian? Iya, kalau di tahun 2023 itu kita mencapai 15 angka kematian bayi Astaga. dan 2 kematian ibu kayak itu. Nah, di tahun 2024 juga tinggi, sebanyak 14 kematian bayi. Jadi nggak ada angka yang signifikan untuk turun, padahal pelayanan sudah ditingkatkan seperti itu. Makanya akhirnya tuh muter otak ya, Bu, Iya, supaya gimana? untuk menuruni angka tuh gimana? Iya bener. Jadi Soalnya- gimana caranya gitu kan? Ya, akhirnya terbentuklah Si Cantik Marina Oke. gitu. Nah, ini kan pasti yang penonton nih bertanya-tanya nih kan, Bu. Apa sih hubungan Si Cantik Marina dengan anak remaja gitu? Oh gitu ya. Jadi memang suatu kebanggaan sebenarnya Si Cantik Marina ini collab inovasinya sama si podcast gitu kan. Bener-bener. Dari anak-anak remaja yang pengen tahu nih kayak gitu. Kok Iya. bisa sih kematiannya banyak? Jadi memang yang kita temuin sekarang untuk di tahun 2025 ya kita Iya, berjalan yang 2025. sekarang di 2025 ini banyak anak-anak remaja yang hamil pranikah seperti itu. Jadi banyak. Nah, komplikasinya banyak untuk anak-anak remaja ini. Jadi kami tertantang, wah diundang oleh podcast nih, suatu Aduh, kebanggaan untuk kami gitu juga bangga kan. banget sih, Bu, bisa kedatangan Ibu Iya, kan. si podcast yang terkenal di Kota Lubuk Linggau gitu kan mengundang kami itu kan, oh dengan senang hati kami datang seperti Aduh, itu. kami juga senang banget Iya. sih dapat narasumber penting banget kan Aduh, demi kesehatan gitu. anak-anak Benar. Indonesia khususnya di Kota Lubuk Linggau. Ya, untuk kita kenapa penting? Karena untuk sebagai generasi muda yang melanjutkan bangsa kita seperti kan kalau bukan anak-anak yang sekarang itu siapa lagi Benar, seperti benar. itu. Nah, itu kan katanya kan ada soal anak di bawah umur itu kan yang sudah hamil. Kalau boleh tahu apakah Ibu sudah pernah, Bu, menangani kasus semacam ini? Iya, ada. Jadi kita di tahun 2025 ini ada sekitar 5 remaja. Lumayan banyak Itu ya, ada Bu. yang 14, 15, 16 Ya seperti ampun. itu. Jadi memang komplikasinya ada. Jadi setiap yang kita temuin ada seperti apa? Jadi seperti anemia, kemudian persalinannya lama, jadi adanya perdarahan seperti itu. Memang ya komplikasinya banyak untuk anak remaja seperti itu. Ibarat tuh
belum siap lah ya. Iya benar, jadi usia kehamilan itu kan yang benar-benar siap itu 20, di atas 20 sampai dengan 35 tahun. Jadi kalau anak remaja ini kan pastinya di bawah 20 tahun. Benar. Nah, organ reproduksinya belum siap untuk kehamilan. Jadi ini khusus anak-anak remaja putri ya, yang perlu kita tekankan bahwa seks pranikah itu sangat merugikan perempuan seperti itu, karena organ reproduksinya belum siap. Seperti itu. Jangan terbawa pergaulan lah Ibu. Benar sekali. Terus itu kan pasti banyak banget kan Bu dampaknya. Pertama tuh dari fisik kan belum siap, akhirnya merugikan si cewek. Selain itu Bu, misalnya dampak sosialnya sampai ke psikis dan mental itu ada nggak Bu? Ada. Jadi setiap suatu kejadian itu ada komplikasinya. Kan kalau anak-anak remaja, kalau dari dampak mental atau psikologis, yang pertama pasti karena ada kecemasan. Bagaimana nggak cemas, mereka sudah berhubungan, sebenarnya kan masih sekolah pasti takut, ya kan? Benar, kita takut, benar. Jadi takut ketahuan, takut oleh guru, oleh teman-teman, jadi mereka selalu cemas. Ya, tentunya malu juga. Nah malu, jadi mereka cemas yang terus-terusan berdampaknya nanti akan ke depresi. Nah di sini yang kita takutkan, kalau anak-anak remaja sudah depresi, nanti berkepanjangan dan tidak diobatin dan tidak ditindak lanjut, maka akan menjadi kegangguan mental. Jadi sangat rugi ya untuk dampak dari psikologis. Nah untuk dampak sosial. Yang pertama pasti putus sekolah, ya enggak sih? Kalau sudah berhubungan seks, pranikah, kemudian hamil yang tidak diinginkan, ujung-ujungnya apa? Nanti dia akan menikah dan putus sekolah. Yang kedua nanti kehamilannya nanti enggak terpantau. Kenapa enggak terpantau? Malu. Si ibu hamilnya malu untuk datang periksa ke puskesmas, malu, ke bidan malu. Kenapa? Ya tadi dia cemas, takut kan, nanti kalau ditanyai orang umur 15 tahun sudah menikah, kayak itu kan, jadi dia malu. Masih usia sekolah. Dan pastinya dari tetangga-tetangga, dari lingkungan sekitar itu pasti ada beban sosial yang dibebankan sama si remaja ini tadi. Nah, kalau ini kita balik ke tadi kan kita ngenalin inovasi si Cantik Marina Bu. Terus kita ngebahas tentang hamil di bawah usia 20 tahun itu kan banyak dampak negatifnya. Kalau boleh tahu nih ya Bu, inovasi si Cantik Marina ini juga bisa ngebantu untuk para remaja juga nggak? Atau hanya yang sudah punya KTP aja? Enggak, jadi inovasi ini membantu, tidak ada istilah remaja, tua, segala usia, ataupun juga dari segala ekonomi. Jadi yang kita bantu, yang penting dia ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir itu kita bantu untuk kegawat daruratan. Misalkan ada remaja si A kan belum punya KTP, belum punya BPJS, ini kan anaknya ini tadi belum ada BPJS dan terjadi kegawat daruratan nih, misalkan kehamilannya, jantung bayinya nggak terdengar atau gawat janin seperti itu. Nah, jadi nanti si Cantik Marina ini akan mengontrol dan membantu untuk proses rujukannya ke rumah sakit. Nah, untuk seluruh administrasi itu akan dibantu oleh si Cantik Marina, dari menyiapkan untuk biaya. Jadi kita akan menuju rumah sakit yang bekerja sama dengan si Cantik Marina. Nah, kan si Cantik Marina bekerja sama dengan beberapa rumah sakit ya Bu. Nah, rumah sakit yang bisa menangani untuk anak remaja itu rumah sakit apa saja Ibu, kalau boleh tahu? Ya, kalau untuk bekerja sama penanganan kegawat daruratan itu seluruh rumah sakit yang ada di Kota Lubuk Linggau itu sudah bekerja sama dan bisa untuk penanganan dari anak-anak remaja ini. Oke. Nah, balik lagi nih. Saya kepo nih Bu. Ini si Cantik Marina ini Bu, dibentuknya tuh awal pertama sekali itu kapan, dan perjalanannya itu gimana sih Bu sampai bisa jadi inovasi yang banyak dikenal saat ini? Pasti kan banyak tuh Bu, apalagi sulit untuk ngajak ibu-ibu kerjasama tuh agak sulit menurut saya ya. Itu gimana Bu perjalanannya? Jadi di tahun 2024 itu kita mulai terbentuknya si Cantik Marina. Tapi kan karena kita tadi susah untuk mengajak ibu-ibu hamil ini, susah. Jadi kita diuji cobakan dulu di satu kelurahan. Pada saat itu kelurahan Batu Urip yang kita uji coba. Karena menurut saya di kelurahan Batu Urip itu dia agak mudah diajak berkoordinasi. Jadi perangkat-perangkat kelurahannya itu dan kader-kadernya aktif. Jadi kita mengayu-ayukan ibu-ibu itu, kita uji coba sampai di bulan Juli.
Dan di Agustus itu kita mulai serentak di seluruh kelurahan di Kecamatan Utara 2. Jadi 10 kelurahan serentak jalan untuk inovasi ini. Setiap bulan itu jadi sedikit bercerita nih guys. Jadi inovasi ini dia setiap bulannya ada perkumpulan. Jadi ibu hamilnya ada perkumpulan. Iya, jadi perkumpulan ini seru loh guys. Jadi mereka ini berkumpul, diberi edukasi, nonton bersama, memakai wahana ya. Jadi kita memakai proyektor seperti itu. Dan ada senam bersama, senam zumba, senam hamil, dan video dan edukasi. Jadi memang di sana tempatnya perkumpulan ibu hamil untuk sharing, yaitu sharing keluhannya ataupun sharing-sharing yang lain yang bermanfaat untuk ibu-ibu hamil. Oke, si Cantik Mariana kayaknya penting banget ya, memberikan banyak banget manfaat, tidak hanya untuk ibu hamil yang sudah dewasa tapi ternyata juga membantu untuk para remaja. Iya, benar. Nah, di sini itu aku mau nanya nih Bu. Iya. Kalau si Cantik Marina ini kan katanya memantau 24 jam ya Bu? Iya benar, 24 jam. Nah itu bentuk pemantauannya tuh yang kayak gimana Bu? Jadi kita pantau itu dia melalui via WA. Jadi kalau ibu hamilnya normal, setiap 6 hari itu kita pantau lewat WA. Bisa lewat grup. Jadi kan ibu-ibu tadi ada perkumpulan nih, kita buat grup perkelurahan. Jadi nanti ada tim yang memantau mereka via WA ataupun konsultasi lewat WA itu 24 jam. Jika terjadi sesuatu hal atau kegawat dauratan nih dalam 24 jam, tidak memandang jam nih, siang, malam, sore, pagi, nanti si Cantik Marina akan datang memantau, memeriksa ataupun melakukan rujukan ke rumah sakit. Nanti dijemput oleh si Cantik Marina dan diantar ke rumah sakit untuk ditindak lanjut. Aduh, sigap banget ya Bu. Iya, harus sigap. Demi menjaga keselamatan seseorang. Iya, benar. Nah, kita signifikan lagi nih kan Bu, balik lagi ke remaja. Kan kata Ibu tadi itu kan banyak banget ya Bu dampak buruknya bagi si cewek nih. Dari faktor fisik, mental. Nah, kalau untuk si anaknya nih Bu, ada nggak sih Bu faktornya? Ada. Jadi dampaknya untuk si bayi ya gitu. Jadi bayi yang di kandungan itu bisa pertama lahir prematur. Jadi kurang dari 37 minggu. Jadi kan usia untuk kehamilan itu yang aterem itu 37 minggu sampai di 40 minggu. Kalau kita biasa bilang itu 9 bulan. Secara signifikannya 37 sampai di 40 minggu. Kemudian dia ada kecacatan bawaan. Karena mengapa terjadi kecacatan bawaan ini? Karena ibunya belum siap untuk menerima kehamilan yang menyebabkan kurangnya nutrisi atau gizinya belum tercukupi dan anemia. Biasanya karena remaja ini hobinya makannya apa? Junk food, cepat saji, gitu seblak, kan, bakso, ya mie. Jadi memang itu tidak mencukupi dari nutrisi si bayi seperti itu. Dan yang paling parahnya itu terjadi kematian dari bayinya. Bisa bayinya meninggal di dalam rahim ataupun setelah lahir. Bisa berdampak sampai kematian. Iya, benar. Jadi apa lagi ya? Saya nih soalnya maklum ya Bu, pemula gitu kan, belum tahu banyak. Kita sama-sama belajar karena mengapa? Saya bangga kan saya diwawancara oleh anak usianya 15 gitu ya, seumuran dengan anak saya gitu. Jadi saya anggap bercerita dengan anak saya untuk mengedukasi. Nah, ini kita kalau menurut Ibu, apakah Ibu ada pesannya untuk para anak remaja, khususnya anak-anak cewek gitu? Iya, gini. Jadi anak-anak remaja hindari gitu, jangan mau dibujuk rayu oleh laki gitu kan, karena yang dirugikan itu perempuan. Setuju. Bener banget. Jadi kalau kita melakukan hubungan seks pranikah itu yang hamil siapa yang dilihat? Si perempuannya. Si cowoknya bisa lanjut sekolah, kamunya enggak. Yang perempuan putus sekolah, sedangkan anak-anak remaja ini sekarang pada pintar-pintar dan mempunyai bakat yang untuk meneruskan bangsa ini. Kalau kami ini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk meneruskan penerus bangsa, tapi untuk anak-anak remaja yang sekarang itu ditempah, dibentuk untuk meneruskan. Ya kan, siapa yang menjadi guru nantinya, siapa yang menjadi dokter, siapa yang menjadi presiden, itu anak-anak remaja sekarang. Jadi
sebaiknya anak-anak remaja hindarin seks bebas, kemudian pranikah dan hamil di luar nikah. Setuju? Benar. Setuju banget. Bu. Soalnya kami ini calon pemimpin bangsa. Iya, Jangan benar mau dirusak sekali. dong. Jadi teman-teman, kita dukung. Jadi bukan cuma himbauan untuk anak perempuan saja, tapi anak laki-laki. Iya juga. Mengapa? Kalau Mikirin kita masa depan. Iya, kalau sudah menikah, oke, masih bisa sekolah. Bagaimana dengan faktor ekonomi? Benar. Jadi ibu hamil itu membutuhkan banyak biaya ya Benar, guys. Bu, benar. Jadi Ya seperti ampun. itu. Gimana mau konsentrasi sekolah kalau Ya dia harus ampun, sambil mencari benar. uang gitu ya, gitu. Apalagi ini bukan main nikah-nikahan ya, bukan Iya, anak kecil. iya. Jadi menikah itu untuk seumur hidup kalau bisa Benar. gitu kan. Kalau ini kan jadi memang kita tamu di sini, tapi kita pengen tahu sih sebenarnya gitu. Boleh. Sebenarnya Bu. kalau di sekolah di sini ini ada nggak sih wadah untuk anak-anak remajanya gitu? Nah, kebetulan banget nih Bu, saya salah satu anggota dari Iya. organisasi itu. Iya. Jadi SMK 1 tuh punya yang namanya PIKR, Bu. Oh, apa itu? Pusat Informasi Konseling Remaja. Wow, keren, patut kita apresiasi ya guys gitu. Nah. Gimana tuh? Jadi di PIKR itu kita benar-benar ngebahas soal remaja, mulai dari itu yang katanya nikah dini, pergaulan bebas. Wow. Nah, di sini kami diajarkan cara menanganinya. Iya. Terus kami juga biasanya itu kami punya program. Jadi tiap bulan itu rencananya nih Bu, semoga bisa dijalankan. Iya. Kami bakal nampilin satu penampilan yang mengedukasi seputar anak remaja. Keren ya guys. Jadi boleh nanti collab selanjutnya untuk inovasi yang selanjutnya nanti Boleh, dengan boleh, Cantik boleh. Marina gitu kan. Jadi memang kita ini dunia kesehatan ini luas. Benar. Bu. Jadi bukan hanya mengedukasi orang yang sakit, tapi Yes. untuk yang sehat. Sehat. Jangan sampai menjadi sakit untuk gitu. mencegah ya, Bu. Iya, benar, Ya benar, ampun. benar. Jangan mau yang sehat ikut-ikutan yang sakit. Iya, Sakit gitu. aja mau sehat ya, Bu. Iya, jadi wah luar biasa. Ternyata saya baru tahu ternyata SMK 1 juga ada program edukasi ya, edukasi Ya. untuk para remaja. Nanti bisalah collab-collab lagi Oke, selanjutnya. lain lagi, Bu. Suatu kebanggaan bisa Iya. collab sama si Cantik Marina, Iya, salah gitu. satu inovasi yang sangat amat berguna bagi masyarakat, khususnya di bagian mana, Ibu? Kecamatan Utara 2. Jadi untuk Oke. Kecamatan Utara 2, Kota Lubuk, Linggau. Linggau. Sudah pastinya Linggau juara. Benar. Mungkin berdoa mungkin kedepannya bisa satu kota Lubuk Linggau ya Bu, jangan Iya. hanya di utara saja gitu. Iya, Kita harus benar. memprioritaskan semua ibu hamil. Iya, benar. Selain itu untuk anak remaja juga ya Bu, kalau bisa angka kehamilan anak remaja itu diturunkan. Bukan diturunkan, kalau bisa 0. Dihilangkan ya Bu. Dihempaskan ya, Oh, dihempaskan benar. gitu. Jadi sebaiknya memang hamil itu usia di atas 20 sampai dengan 35 tahun. Apalagi tadi katanya berdampak kepada bayi, kasihan ya Bu, Iya. anaknya nggak tahu apa-apa Iya, ya ampun, benar, dia yang benar. jadi itu. Dan kasihan orang tua kita ya. Bener, orang tuanya pasti kecewa Iya, sih kalau pastinya. itu. Maunya harapannya anak-anaknya menjadi penerus bangsa yang hebat gitu. Jadi anak-anak yang sukses. Iya. Mungkin masih ada yang bahas atau cukup di sini Bu pertemuan kita kali ini? Boleh cukup di sini, nanti di lain kesempatan Nanti ada kita lagi. collab sebareng Oke, ya Bu. iya, Ya kita ampun, collab lagi kami ya. kami tunggu kehadiran Ibu selanjutnya dengan Iya, inovasi yang makin good. Iya. Tentunya dengan perkembangan si Cantik Marina ini, ya ampun, saya langsung ngerasa kayak wow banget sih. Saya baru tahu ada inovasi yang Iya. sekeren ini, yang sampai mantau kliennya tuh sampai 24 jam. Nggak banyak ya Bu yang mau mantau 24 jam tuh. Insya Allah menjadi tabungan akhirat kita. Amin, amin. Panen pahala ya Bu. Iya. Oke, jadi mungkin sampai di sini. Nanti kita bakalan collab lagi nih Iya, kapan-kapan benar, sama benar, si benar. Cantik Marina. Sangat menyenangkan ternyata collab di sini ya. Iya Ibu. Di sini saya mau minta maaf ya Bu kalau ada perkataan Lili yang kurang menyenangkan atau mungkin masih pemula kan jadi belum banyak yang dibahas. Iya, sama-sama. Kami dari narasumber juga jika memang ada yang kurang berkenan ataupun kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran kami terima. Oke, kalau begitu saya di sini sebagai host izin pamit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Koja kita Bekerja sambil bercerita. Slogan si Cantik Manis ya Bu. Iya, jadi kita ada slogan si Cantik Marina. Cantik, sehat,
ceria. Bye-bye.